Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan cerita tentang bagaimana perjuangan aku dapat beasiswa dan berakhir di Korea. Let's start. First, let me tell about my background. Aku dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. Kedua orang tuaku bekerja dan mereka adalah guru. Aku lahir di kampung, jadi ya kampung gitu. Jadi mungkin kalian familiar sama Bukit Tinggi yang ada Jam Gadangnya. Nah dari rumahku yang di kampung ini ke Bukit Tinggi itu sekitar 2 jam gitu. Nah kalau misalkan mau pakai transportasi gitu ya, transportasi umum kayak bus, itu cuma ada satu bus yang lewat depan rumahku ke Bukit Tinggi gitu. Jadi bener-bener kampung banget gitu, yang dimana kalian juga nggak bisa nemuin mall, KFC, McD, ataupun ojek online berbasis aplikasi. Itu benar-benar nggak ada. Oke, jadi aku TK, SD, SMP itu di kampungku. Nah selama SD, alhamdulillah 6 tahun itu aku selalu dapat peringkat pertama. Kemudian aku lanjut ke SMP yang juga nggak jauh dari rumahku. Dan sama SMP pun alhamdulillah aku selalu dapat juara umum. Nah karena aku selalu dapat juara umum, aku dapat reward dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk studi tour ke Malaysia dan Singapura gitu. Jadi aku kelas 3 SMP, aku ke Malaysia dan Singapura, dan itu adalah pertama kalinya aku keluar negeri. Satu momen yang paling aku ingat banget adalah ketika kita ngunjungin SMP SMA yang ada di Malaysia, kemudian ketika kita ngunjungin MTU di Singapura. Dan yeah, that's totally wonderful gitu. Aku yang dari kampung ini gitu kan, ngelihat sekolah di Malaysia gitu, ngelihat sekolah di Singapura gitu tuh bener-bener takjub banget. It's totally wonderful. Dan aku merasa bener-bener jomplang banget gitu sama SMP ku, dimana tuh di Malaysia udah ada alat-alat praktikum gitu. Siswa-siswa SMP tuh udah ngelakuin praktikum, sedangkan di tempatku gitu praktikumnya kayaknya cuma komputer doang. Dan itu belajar Word, Excel, yang kayaknya tuh anak-anak zaman sekarang pas TK kayaknya udah belajar itu. Nah kemudian pas balik dari Malaysia dan Singapura itu, jadi aku cerita lah ya sama orang tua aku gitu. Aku kayak ya takjub banget gitu ngelihat Malaysia, Singapura, ngelihat orang-orang yang udah belajar banyak hal gitu, sedangkan aku masih ya gini-gini aja gitu kan. Terus pokoknya tuh aku cerita, aku bener-bener kayak ya excited banget gitu, sampai orang tua aku nawarin gimana kalau misalkan kamu SMA kamu nggak usah di sini gitu, kamu ke kota aja gitu, ke Bukit Tinggi misalkan, ataupun ke Padang gitu, ke Padang Panjang. Nah mungkin orang tua aku mikir bahwa ini anak gue cupu banget, kayaknya kita pindahin aja dia ke kota gitu, jangan di sini-sini mulu gitu kan. Jadi kayak kelihatan banget cupunya, mungkin seperti itu ya. Nah pas aku ke Malaysia Singapura itu, dan saat itu aku tuh tidak punya pikiran untuk kuliah ke luar negeri gitu, karena gue sadar bahasa Inggrisku bener-bener kacau banget. Jadi aku dari lahir aku tuh diajarin bahasa Minang gitu, dan aku belajar bahasa Indonesia itu cuma di sekolah aja. Kemudian aku belajar bahasa Inggris kayaknya tuh kelas 4 atau 5 SD gitu, yang waktu itu gitu ngejawab pertanyaan what is your name, where do you live, tuh udah bangga setengah mati, udah kayak ngerasa level Englishnya tuh up banget gitu. Padahal zaman sekarang kayaknya tuh anak-anak dari lahir udah diajarin bahasa Inggris, kayak SD kelas 1 kayak udah fasih banget bahasa Inggris ya. Ya begitu jomplangnya saudara-saudara. Nah setelah tamat SMP, kemudian aku lanjut ke SMA. Jadi aku daftar SMA ke beberapa tempat gitu. Jadi aku ikutin arahan papaku waktu itu untuk ya udah kamu SMA-nya tuh pindah gitu, biar kamu nanti lebih bisa independen gitu, agak jauh dari rumahku ya. Jadi aku bakalan ngekos biar bisa kamu lebih banyak lagi pengalamannya gitu. Jadi aku daftar lah
di Sumatera Barat sendiri tuh banyak SMA favorit. Salah satunya itu adalah SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, kemudian SMA Padang Panjang gitu, Padang. Nah, aku daftar ke dua tempat. Yang pertama itu SMA Negeri 1 Bukit Tinggi, dan yang kedua itu SMA Negeri 1 Padang Panjang. Yang sekarang mungkin SMA Negeri 1 Sumatera Barat ya. Nah, aku daftar kedua SMA itu, kemudian aku kayak positif gitu, kayak aku bakalan diterima di SMA Negeri 1 Padang Panjang gitu. Ternyata aku tuh nggak lolos gitu, jadi aku tuh gagal. Kemudian di Bukit Tinggi pun gitu ya, aku tuh cadangan gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa di kampung mungkin aku adalah anak yang paling pintar karena aku selalu dapat juara umum. Kemudian ketika aku bersaing dengan anak-anak kota gitu yang yang pintar-pintar gitu, yang pendidikannya lebih levelnya lebih tinggi lagi gitu dari aku yang dari kampung gitu. Jadi kayak kurang bisa bersaing gitu loh, jadi bener-bener kayak ya jomplang gitu ya. Terus di situ tuh jadinya kan aku jadi cadangan gitu ya di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi tuh, aku cadangan ketiga loh. Terus dan bersyukurnya gitu yang ada siswa yang lolos itu nggak ngambil, kemudian yang cadangan 1-2 juga nggak ngambil, jadi aku masuk lah gitu, dan aku diterima di SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Aku adalah tipikal yang insecure sebenarnya, jadi benar-benar insecure banget ketika aku SMA gitu ya. Pas awal-awal masuk SMA, terus aku kayak merasa kayak kecil gitu di antara orang-orang yang hebat di SMA itu gitu. Terus aduh aku cadangan nih gitu, jadi aku sering merasa seperti itu gitu. Terus dan bersyukurnya aku jadiin itu sebagai motivasi gitu, jadi aku bener-bener belajar giat, bener-bener effort lebih gitu. Dan sampai ketika nerima rapor gitu ya di semester pertama gitu, aku tuh nggak berharap banyak gitu, yang penting tuh kayaknya masuk 10 besar ya mungkin bisa lah gitu kan. Nah, pas nerima raport, jadi kan orang tua yang datang, dan orang tua kita tuh dikumpulin di aula gitu, dan yang juara-juara per kelas itu diumumin. Nah, pas kelas aku ingat banget, aku 10-4 deh kalau nggak salah ya. Nggak ingat banget ya berarti, kayaknya itu 10-4, aku lupa. Nah, kelas 10 pas 10-4 dipanggil, terus aku langsung kayak wah, kayak bener-bener ini beneran gue gitu. Nah, waktu itu tuh aku dapat juara kedua, dan orang tua aku sangat bangga, dan begitupun aku kayak nggak percaya gitu. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau kalian berusaha tuh kalian bisa. Dan ya selama SMA itu aku selalu dapat ranking 1, kalau nggak ranking 2 gitu di kelas. Jadi bener-bener usaha, hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha ya. Nah, kan sampai kelas 3 tuh aku selalu dapet ranking 1 atau enggak ranking 2 gitu kan di kelas. Nah, pas di kelas 3 SMA tuh, jadi kan itu masa-masa senam PTN ya nggak sih. Nah, pas senam PTN itu, jadi kita tuh di ranking kelas IPA itu ada 8 kelas di SMA aku, dan rata-rata tuh siswanya ada 38 sampai dengan 40 orang. Nah, kita tuh diurutin gitu, jadi untuk milih senam PTN kita diurutin dari ranking 1 sampai terakhir. Dan aku ingat banget, aku waktu itu nomor 7 di angkatanku, lucky 7. Ya, jadi kan aku juara 2 waktu itu di kelas aku, jadi juara 1, 2, 3 di kelas aku itu pada milih ITB. Nah, yang juara pertama itu milih FTTM ITB, kemudian aku milih FTI ITB, dan temanku yang ranking 3 itu milih FMIPA ITB. Dan alhamdulillah kita ketiga-tiganya itu lulus di ITB. Tapi aku nggak lulus di FTI ITB, aku diterima di FMIPA ITB. Nah, ketika aku diterima di FMIPA ITB itu, aku antara kayak senang sama kecewa. Senang karena dapat ITB, kecewa karena aku nggak lulus di pilihan pertamaku. Nah, waktu itu
aku masih kayak punya keinginan, kayaknya gue mau ujian deh tahun depan gitu, karena aku bener-bener ingin banget masuk jurusan teknik industri. Jadi kalau tahun depan aku ujian, aku pengen masuk kalau nggak ke UI, UGM, ataupun Undip gitu. Walaupun aku punya pikiran kayak mau ujian tahun depan gitu, tapi aku tetap enjoy, aku tetap datang ke Bandung, kemudian aku daftar ulang waktu itu di Sabuga, dan orang tuaku seneng banget gitu aku diterima di ITB, dan bahkan waktu itu orang tuaku bikin syukuran gitu loh, karena mereka bangga banget anaknya bisa masuk ITB. Nah pas daftar ulang aku enjoy, kemudian mos aku enjoy gitu, dan lama kelamaan kayak aku tuh punya kebanggaan gitu loh sama ITB. Kayak, lo anak mana? Gue anak ITB, Institut Terbaik Bangsa. Asik. Iya, pokoknya tuh aku udah mulai kayak, wah ITB tuh keren ya ternyata gitu. Nah setelah mos kan kita kuliah ya seperti biasa. Nah pas waktu di kelas gitu, jadi um, kita tuh TPB dulu di ITB, jadi tahun pertama itu TPB, dan di kelas itu berkumpullah semua orang-orang hebat dari seluruh Indonesia yang rata-rata anak olim, cuma gue yang remahan rengginang yang terperangkap di FMIPA ITB tapi masih ada keinginan untuk ujian tahun depan, betapa tidak tahu dirinya. Nah jadi di situ kayak wah keren banget ya ternyata gitu kan, dan orang tuh kayak nanya gitu, kamu jurusan apa? Aku FMIPA. Oh kamu anak olim ya gitu. Oke, mungkin pertanyaannya kapan sih kayak gue mulai merasa bahwa oh ini nih tempat gue, ini tempat gue seharusnya berada gitu. Jadi waktu itu ujian pertama, UTS pertama ya di TPB itu adalah fisika gitu. Jadi setelah UTS, nah ini mungkin anak ITB tuh hafal banget ya. Jadi setelah UTS fisika gitu, nilai kita tuh bakalan dipampang di tembok ratapan gitu. Dipampang di situ, dan aku ngelihat nilai aku itu waktu itu 50-an, dan gue kayak ketawa gitu. 50, nilai aku tuh 50 gitu. Nah dari situ aku mulai merasa bahwa standar ITB tuh tinggi banget ya ternyata gitu, dan itu tuh dapat 50 di kelas itu juga udah termasuk tinggi gitu. Terus dari situ tuh pokoknya tuh aku mulai tertantang gitu, dan aku tuh mulai berpikir kenapa ya gue nggak coba ini gitu, ini tantangan baru loh buat aku gitu, kenapa aku nggak coba lanjutin, lakukan yang terbaik di sini gitu, mau jadi apa nanti ya urusan nanti gitu, pokoknya tuh selesain ini dulu gitu. Jadi dari situ ketika aku mulai menekankan diri aku bahwa ya lu ini aja gitu, nah aku mulai menyukai FMIPA ITB, aku mulai berusaha keras lagi, aku mulai belajar giat lagi gitu, sampai akhirnya 1 tahun pertama selesai, aku ngambil jurusan fisika. Nah di fisika pun aku bekerja keras juga ya, selama di fisika aku bekerja keras juga, dan tergolong mungkin anak-anak yang ambis gitu. Nah sebenarnya anak ITB itu ambis-ambis semua gitu, tapi mereka tuh nggak nunjukin aja gitu. Nah tipikalnya ya, misalkan nih kalau mau ujian gitu kan, gue nggak belajar nih, gue cuma baca doang nih, gue cuma screening doang nih, gue ngantuk banget semalam jadi gue nggak bisa belajar gitu. Nah tipikal-tipikal yang kayak gini nih yang biasanya dapet A. Terus misalkan ya setelah ujian gitu kan, terus pada nanya jawaban gitu, ini selesai ujian kan, nanya oh lu jawabannya apa, gue kayaknya tuh bakalan auto gagal deh gitu, nggak taunya dia dapet A sendiri gitu. Nah tipikal anak ITB tuh seperti itu. Secara nggak sadar gue ceritain diri gue sendiri. Oke, jadi selama di fisika itu aku nggak punya pikiran buat lanjut S2, aku punya pikiran buat nikah, tidak. Ya, jadi aku tuh nggak punya pikiran buat S2 gitu, sampai suatu hari gitu, jadi ada kayak research intern gitu ke KAIS waktu itu. Nah, jadi aku ada research intern nih ke KAIS gitu, gratis gitu kan. Jadi aku kayak, wah
apa gue coba ya gitu. Jadi aku mulai mencoba itu, aku mulai tanya-tanya senior gitu gimana prosedurnya, syaratnya apa aja gitu, dan akhirnya aku daftar gitu. Beberapa minggu setelah itu diumumin lah siapa yang lolos, dan ternyata tuh aku lolos gitu. Ya aku senang banget, oh gue akhirnya ke Korea gitu kan. Aku tuh udah suka drama Korea sejak itu, aku juga suka boyband Korea sejak itu. Tapi untuk ke Korea S2 tuh belum ada sama sekali. Nah, pas aku udah diterima itu, jadi kemudian kayak sebulan setelah itu berangkat ke Korea. Kemudian aku gabung di lab di KAIS, di Statistical Physics. Selama di situ kayak aku ngerasain gitu kan, gimana sih orang-orang belajar di Korea, gimana ambisnya orang-orang Korea gitu. Mahasiswa Korea tuh ambis banget gitu kan. Kayaknya tuh aku di ITB aku tuh udah termasuk anak yang ambis gitu. Ketika aku di Korea, wah ternyata ada yang level lebih tinggi lagi ambisnya gitu. Terus ngelihat fasilitas lab mereka gitu, ngelihat facility, ya pokoknya tuh wah lengkap banget gitu ya di KAIS ini. Dan ketika itu aku tuh kayak aku merasa bahwa duh, apa gue lanjut ke S2 ke Korea ya gitu. Iya, jadi aku tuh mulai ada pikiran untuk S2 ke Korea itu ketika aku udah di Korea gitu. Ketika aku udah ngeliat gimana mereka belajar gitu, fasilitasnya, kemudian mahasiswa ganteng juga gitu kan. Jadi udah ada kayak niat untuk daftar S2 ke Korea. Nah dari situ aku mulai kayak cari-cari beasiswa apa aja yang bisa untuk lanjut ke Korea, dan yang paling populer adalah Korean Government Scholarship Program atau KGSP. Nah aku tanya gitu sama anak KAIS yang lolos KGSP, kemudian ya pokoknya cari-cari tahu lah gitu tentang KGSP ini. Nah pas aku balik dari KAIS Based Day Research Intern itu Desember, kemudian KGSP itu buka Februari. Nah rencana aku mau daftar, jadi aku balik itu 2016, kemudian di 2017 aku mau daftar KGSP, tapi karena sibuk gitu ya sibuk, jadi aku tuh udah semester 6 waktu itu, dan aku belum sidang TA1 gitu. Jadi aku bener-bener mengejar itu semua di semester aku tuh balik dari KAIS semester 7. Jadi aku belum sidang sama sekali, dan semester 8 itu aku harus mengejar semuanya. Ya, jadi karena kesibukan itu akhirnya di tahun 2017 aku nggak bisa daftar. Kemudian aku berencana buat daftar, ya udah gue daftarnya di Februari 2018 gitu. Jadi aku melaksanakan sidang TA aku, TA1, TA2 gitu, dan akhirnya aku di wisuda Oktober 2017. Nah sambil menunggu pendaftaran KGSP dari 2018, aku mulai daftar magang gitu sembari menyiapkan tes bahasa Inggris, kemudian juga syarat-syarat lainnya gitu kan. Nah singkat cerita di tahun 2018 aku nggak jadi daftar gitu karena aku udah terlena sama Jepang, jadi aku diterima magang di Jepang, dan akhirnya ya udah deh gue daftarnya di 2019 aja gitu. Nah di 2019 aku beneran daftar, jadi pertama kalinya aku daftar beasiswa ke Korea. Jadi sebelumnya di tahun 2017 aku daftar Max ke Jepang, terus beasiswa Monbu ke Jepang, dan aku udah sampai ke tahap wawancara oleh profesor gitu di Jepang. Tapi karena dari awal aku emang pengen Korea gitu kan, terus juga yang di Jepang itu bukan bidang yang aku suka, yang bener-bener aku suka, jadi ya udah deh aku nggak ngelanjutin itu. Nah di 2019 itu aku daftar KGSP, kemudian aku nggak milih KAIS waktu itu karena di KAIS itu profesornya nggak nerima mahasiswa baru karena labnya udah penuh gitu. Jadi aku milih univ lain gitu yang bidangnya masih sama yang aku kerjain waktu S1. Nah pas KGSP itu, jadi dia ada 2 tahap ya KGSP, ada lewat
ke universitas, ada lewat kedutaan gitu. Jadi aku milih yang lewat universitas gitu. Jadi mungkin nanti aku bakalan cerita tentang detail KGSP di video berikutnya. Nah, di KGSP ini, di tahap seleksi KGSP, aku lulus yang tahap pertama gitu. Jadi aku udah diterima di universitas di Korea. Nah, di tahap kedua tuh aku gagal gitu. Jadi aku gagal di beasiswanya gitu. Nah, waktu itu aku bener-bener kayak merasa depressed banget gitu. Aku bener-bener kayak 100% gitu kan ke ini, fokus ke KGSP. Aku nggak daftar beasiswa lain karena aku cuma pengen datang ke Korea. Kemudian setelah aku gagal itu ya sempat ya down, so pasti sedih, so pasti gitu. Tapi hidup harus tetap berjalan gitu kan. Nah, aku mulai cari beasiswa lain gitu. Pas aku cari beasiswa lain itu ketemulah aku sama UST gitu, University of Science and Technology, tempat aku sekarang ini. Kemudian aku mulai email profesornya, apakah profesor lagi butuh student apa enggak gitu. Nah, aku email profesor aku yang sekarang gitu sekitar jadi aku emailnya tuh pagi gitu kan. Nah, siangnya itu profesor aku itu langsung balas gitu, dan di situ aku mulai kayak, wah, gue masih ada harapan untuk kuliah di Korea gitu. Jadi aku mulai email profesor gitu, terus tanya-tanya tentang risetnya segala macam. Aku perbaiki lagi aplikasi aku gitu. Aku mulai benerin bahasa Inggris aku lagi gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya aku diterima. Kemudian aku sekarang ini menjalani semester pertamaku di Korea. Di sini di Korea, apa sih yang aku rasakan? Rasa kayak alien lagi gitu di the super genius territory. Jadi profesor aku sendiri, beliau adalah lulusan KAIS, jadi S1, S2, S3 beliau di KAIS. Kemudian beliau itu sudah bekerja sama dengan banyak universitas top di luar negeri, dan juga mungkin kalian pernah dengar sama Los Alamos National Laboratory, dimana itu adalah gudang para peraih Nobel. Jadi prof aku pernah kerja sama di situ. Kemudian pas aku pertama kali ketemu sama prof, aku dikasih hadiah buku Atomic Physics, dan itu karangan Butker, dan profesor aku pernah kerja sama beliau gitu. Jadi kayak gue merasa kayak rumahan rengginang banget di sini. Kemudian aku sekarang lagi bekerja sama satu sensor. Terus sensor yang aku kerjain sekarang itu dulunya itu pernah dipegang sama salah satu prof di lab aku, dan prof ini bakalan kerjasama sama Harvard University. Seharusnya beliau udah ada di Harvard sekarang, tapi karena corona kayaknya beliau akan pergi tahun depan gitu. Jadi ya guys, bener-bener berasa seperti alien kembali di antara orang-orang jenius lainnya. Oke. Jadi apa sih yang bisa dipelajari dari perjalanan panjang yang sudah aku ceritakan? Yang pertama adalah jangan pernah untuk menyerah. Gagal itu hal yang biasa, setiap orang pasti punya kegagalan, baik itu gagal ujian, gagal dapat kerja, gagal menikah, gagal dapat jodoh. Ya, jadi semua orang pasti punya kegagalan masing-masing, dan it doesn't matter how long itu terjadi, berapa kali itu terjadi gitu. Kalian harus yakin, nggak apa-apa slow gitu, nggak perlu harus cepat, gue harus ini segala macam, gue gagal nih gue berhenti, nggak boleh seperti itu. Kalian harus tetap berjalan terus, harus tetap semangat terus, dan jangan menyerah. Kedua adalah jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Jangan pernah lihat, wah, standar kita tuh berbeda-beda, dan kita tuh beda gitu, nggak sama orang lain. Misalkan dia di umur segini dia udah bisa gini gitu, di umur segini udah punya ini gitu, sedangkan gue di umur sekarang tuh masih kayak gini gitu. Jangan pernah bandingin diri kalian sama orang lain. Bukankah dengan membandingkan itu kalian jadi menyakiti diri kalian sendiri, ya nggak sih? Tenang guys, your day will come, percaya itu. Dan setiap kalian berusaha, jangan lupa untuk berdoa.
jangan lupa untuk minta restu kedua orang tua karena itu juga sangat penting. Oke, sebenarnya banyak banget sih yang pengen aku omongin, tapi karena durasi udah panjang banget ya kayaknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye.